Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Yami Darningsi, dalam pelajaran matematika. Pada hari ini kita akan belajar tentang ukuran letak data, yaitu tentang kuartil. Sebelum kita masuk kepada yang namanya kuartil, kita harus tahu dulu apa itu kuartil. Kemudian, apa hubungan antara kuartil dengan yang namanya median yang sudah kita pelajari pada pemusatan data sebelum kita masuk kepada kuartil ini. Kuartil itu adalah nilai atau ukuran yang membagi sekelompok data yang sudah terurut menurut besarnya nilai menjadi 4 bagian yang sama banyak. Kuartil sendiri dibagi 3, yaitu yang pertama adalah Q1 disebut dengan kuartil bawah, kemudian Q2 yang kita sebut dengan kuartil tengah, atau inilah yang disebut dengan yang namanya median. Kemudian yang ketiga adalah Q3 atau adalah kuartil bawah. Dari bagian di bawah ini nampak bahwa kuartil ini yang membagi data menjadi 4 bagian, di mana yang di tengah-tengah adalah Q2 atau yang kita sebut dengan median. Sebelumnya adalah Q1 atau kuartil bawah, dan sesudah dari Q2 itu adalah Q3 yang kita sebut dengan kuartil bawah. Sementara X1 itu disebut dengan data yang paling kecil sekali, kemudian yang paling ujung sebelah kanan adalah Sn, itu merupakan data yang paling besar. Kuartil yang kita cari yaitu terdiri dari data tunggal dan data berkelompok. Di kelas 12 ini khusus kita akan nanti membahas yang namanya adalah data berkelompok. Sebelum kita memahami untuk data berkelompok, kita pahami dulu untuk data tunggal. Untuk data sendiri, data itu dibagi 2 banyaknya, yaitu data yang jumlahnya ganjil, kemudian satu lagi adalah data yang jumlahnya genap. Untuk data tunggal yang jumlahnya ganjil, itu QI atau kuartil QI itu sama dengan I dikali dengan N tambah 1 per 4. Dengan Q1 adalah kuartil QI dan N ini adalah banyaknya data. Untuk data genap, yaitu Q1 itu sama dengan NX dikali dengan N tambah 2 per 4, atau secara umum ini adalah 1/4 dari data. Kemudian untuk Q2 ini adalah setengah dari data, makanya dia dibagi 2. Karena jumlahnya genap, ini rumusnya adalah yang di atas atau pembilang itu X dikali dengan N per 2 ditambah dengan X dikali dengan N tambah 2 tambah 1. Sementara Q3 itu adalah X dikali dengan 3N tambah 2 per 4. Kita lanjutkan untuk data berkelompok. Untuk data berkelompok sendiri, itu adalah QI atau kuartil QI, itu sama dengan TB ditambah dengan dalam kurung I per 4 dikali N dikurang dengan FK per FI, kemudian dikalikan dengan P. Dengan QI adalah kuartil, 1 itu adalah kuartil ke bawah, jika I-nya sama dengan 2 adalah kuartil tengah, dan I sama dengan 3 itu adalah kuartil atas. TB itu adalah tepi bawah untuk kelas kuartil, sementara N itu adalah banyaknya data. FK itu adalah frekuensi kumulatif, di mana jumlah frekuensi sebelum kelas kuartil.
FI itu adalah frekuensi kelas kuartil itu sendiri. Sementara P itu adalah panjang kelas interval. Sekarang kita akan membahas atau menentukan Q1, Q2, dan Q3 dari contoh di bawah ini berdasarkan tabel distribusi frekuensi. Dari tabel ini nampak bahwa nilai itu yang paling rendah adalah 40, yang paling tinggi adalah 99. Terdiri dari 6 kelas dengan frekuensi kelas pertama adalah 4, frekuensi kelas kedua adalah 5, dan seterusnya frekuensi kelas ketiga itu adalah 14, dan kelas terakhir frekuensinya adalah 5. Kemudian dari tabel distribusi yang tadi, di sini kita cari frekuensi kumulatifnya untuk kelas pertama 4, kemudian ditambahkan dengan kelas kedua 4 tambah 5 sama dengan 9, kemudian 9 ditambahkan lagi kelas ketiga 14 itu menjadi 23, dan terus sampai jumlahnya bahwa jumlah frekuensi ini semua adalah 40. Dari jumlah frekuensi 40 ini, tadi Q1 terletak di 1/4 data. Artinya adalah 1/4 dikali 40, itu sama dengan 10. Data ke-10 itu terletak pada kelas ketiga. Karena sampai kelas kedua itu jumlahnya 9, masih sampai data ke-9, maka data ke-10 ini terletak di kelas ketiga, yaitu di kelas 60 sampai 69. Sementara Q2 adalah setengah dari data, atau setengah dikali dengan 40, itu sama dengan 20, dan data ke-20 ini juga terletak pada kelas ketiga. Antara Q1 dan Q2 itu sama kelasnya. Q3 itu terletak pada 3/4 data. 3/4 dikali 40 dapatnya adalah 30. Sampai di kelas ketiga itu jumlah data kita adalah 23. Berarti data kita yang ke-30 itu terletak pada kelas keempat, yaitu 70 sampai 79. Dari tabel ini nampak bahwa Q1, Q2 terletak pada kelas ketiga dan Q3 terletak pada kelas keempat. Q1 yang sudah dibilang tadi, yaitu 1/4 dari 40 sama dengan 10. Di kelas 60 sampai 69. Maka Q1 itu tadi adalah TB ditambah dengan X dikali dengan N dibagi 4 dikurang FK per FI dikali dengan P. Ya. N itu jumlahnya tadi adalah 40, kemudian P kita dari 60 sampai 69 itu panjang kelas kita adalah 10. Kelas kita dari 60 sampai 69. Tepi bawah kita kurangi dengan setengah. Artinya 60 dikurang setengah sama dengan 59,5. Sementara dari tabel tadi sudah kita dapatkan bahwa frekuensi kelas ketiga itu sendiri adalah 14. Sehingga kita dapatkan tepi bawah 59,5 ditambah dengan P dikali yaitu 10 dikali dengan 1/4 N atau 10 dikurang dengan FK tadi, frekuensi sebelum di kelas 2 itu FK-nya kumulatifnya adalah 9. Kemudian dibagi dengan frekuensi kelas itu sendiri adalah 14. Sehingga kita dapatkan hasil akhirnya untuk Q1 adalah 60,2. Selanjutnya dengan cara yang sama, Q2 itu adalah
2/4 atau setengah dari 40 itu dapatnya adalah 20. Terletak di kelas 60 sampai 69 juga, maka tepi bawahnya tetap 59,5. Panjang kelasnya adalah 10. Kemudian setengah dikali dengan 2/4 atau setengah dikali dengan 10 dikurang 9 dibagi dengan 14. Itu FK dengan FI-nya sama dengan Q1. Sehingga hasil akhirnya adalah 67,36. Untuk Q3 adalah 3/4 kali 40 sama dengan 30. Tadi berada di kelas 70 sampai 79. Dengan tepi bawahnya adalah 69,5. Kemudian 3/4 kali 40 itu dapatnya adalah 30. Frekuensi kumulatifnya adalah 23. Kemudian frekuensi dia sendiri untuk Q3 ini adalah 10. Sehingga 69,5 ditambah 7 dapatnya adalah 76,5. Itulah video pembelajaran tentang kuartil pada pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terakhir, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.